Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman siswa kelas 9A. Oke, bertemu lagi dengan Bapak ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, apabila ada kertas yang masih berserakan, ada sampah yang masih keceret di kelas, tolong kalian bereskan terlebih dahulu ya. Sampahnya masukin ke dalam tong sampah. Dan buku-buku yang tidak berkenaan dengan pembahasan materi PAI pada pagi hari ini tolong dimasukkan ke dalam tas. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak mulai, Bapak persilahkan kepada ketua kelas, yaitu Saudari Agung Superi, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan Mas Agung memimpin doanya. Oke, terima kasih kepada Mas Agung yang telah memimpin doa untuk kelas ini. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya, biar Bapak tahu siapa sih kelas ini yang nggak berangkat. Oke. Saudari Ainun Sapitri, oh ya berangkat. Puspa Indah berangkat ya. Terus Dian berangkat ya. Dian berangkat, Sofi Nadia berangkat, Saipul Rijal berangkat, Reki berangkat. Yang nggak berangkat siapa? Oh, yang nggak berangkat Raka. Oke, siap. Raka nggak berangkat, nggak pakai surat. Nanti pertemuan yang nggak akan datang, apabila kalian nggak pengen berangkat atau kalian nggak pengen masuk, kalian bikin surat ya, biar nanti absennya nggak kosong, biar jelas kenapa alasan kalian nggak berangkat. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, Bapak ingin sedikit mengulas pembelajaran yang kemarin. Apa kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Pembelajaran yang kemarin itu Bapak bahas tentang ini, apa sih, kedekatan kita kepada Allah. Ya, syukurlah kalau misalkan kalian masih ingat semua ya. Oke, sekarang Bapak bahas materi pada kali ini dengan judul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Oke, meniti hidup dengan kemuliaan itu ada di dalam surat Al-Anfal ayat 72. Itu kalau di Al-Quran ya. Bapak mengkategorikan meniti hidup dengan kemuliaan itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama, ciri-ciri hidup yang mulia itu seperti apa, nanti Bapak terangkan. Kemudian yang kedua, cara agar bisa memiliki meniti hidup dengan mulia itu seperti apa. Dan yang ketiga, dampak positif hidup yang mulia. Oke, kali ini Bapak akan terangkan satu persatu terlebih dahulu ya. Poin yang pertama, ciri-ciri hidup yang mulia. Ciri-ciri hidup yang mulia yang pertama, sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang beriman, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi selama kalian hidup di dunia ini, kalian harus mempunyai pengaruh, tentunya pengaruh positif ya, dan mempunyai bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita nggak punya manfaat bagi orang lain, untuk apa kita hidup? Dan yang kedua, orang yang umurnya panjang dan banyak amal kebaikannya. Jadi ya, buat apa kita hidup lama-lama di dunia kalau kita nggak punya kebaikan dan amal soleh? Karena hidup di dunia itu ya cuma sementara ya. Yang maksudnya yang kekal itu hidup di akhirat. Langsung saja ya, nomor 3 itu orang yang keadaan di hari ini, orang yang keadaan di hari ini lebih baik dari keadaan hari kemarin. Jadi hari ini tuh harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari kemarin kita melakukan amal ibadah, melakukan ya amal soleh, bersedekah dan segala macam, hari ini maksudnya itu harus ditingkatkan amalannya.
Oke, kemudian nomor 4 ya, orang yang jika berbuat salah langsung kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau misalkan kita berbuat salah, ya kita harus yang pertama minta maaf sama ya orang tersebut. Kemudian kita harus memperbaiki kesalahan kita. Seperti itu ya. Ya mungkin sudah jelas. Dan kemudian lanjut nomor 5. Dan orang yang mementingkan akhirat. Karena semua orang kan paham ya, hidup di dunia cuma sementara, yang lama kan di akhirat. Ya kalau bisa sih seimbang ya, atau sejajar hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Jangan sampai kita mementingkan duniawi. Oke. Kemudian poin yang kedua, cara agar bisa meniti hidup dengan mulia. Ini Bapak tulis ke dalam poin-poinnya, ada 5 poin. Yang pertama itu memiliki akidah yang selamat. Maksudnya memiliki akidah yang selamat itu, kita kan beragama Islam ya. Ya kalian tingkatkan sholat kalian supaya sholat kalian benar. Terus kalian berbuat ya amal kebaikan yang baik. Terus ya bersedekah segala macam lah, agar hidup kalian di dunia itu ya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kemudian yang kedua, introspeksi diri. Ya kalian ngaca lah, kalian itu hidup itu untuk apa. Kalian harus bisa ngaca maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, bersabar. Ya hidup di dunia tentu saja banyak masalah, banyak rintangan, banyak banyak rintangan lah. Jadi kalian harus bersabar menghadapi masalah, menghadapi situasi yang kurang enak, karena sabar itu sebagian dari iman. Kemudian bersikap adil. Nah, bersikap adil, jangan misalkan ada 2 siswa berantem, karena kita dekat dengan A, kita nggak dekat dengan B, akhirnya kita membela, padahal keduanya sama-sama salah. Ya itu nggak bener lah. Intinya kita juga harus adil ya, jangan pandang bulu. Itu namanya bersikap adil. Kemudian yang nomor 5 itu mudah memaafkan orang lain. Tentu saja kalau misalkan orang lain berbuat salah juga kita kan jengkel ya, merangkel. Istilahnya apa sih? Ya dendam mungkin. Jadi ya maafkanlah sajalah kesalahan mereka. Dan poin yang terakhir itu dampak positif hidup mulia. Nah, jadi ada dampak positifnya teman-teman. Itu yang pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas sekali ya. Dan yang kedua itu disegani oleh banyak orang. Orang-orang akan ya segan dengan kita kalau misalkan kita hidup mulia. Yang ketiga itu menjadi orang yang berwibawa. Yang keempat, dapat dipercaya oleh banyak orang. Dan yang kelima, memiliki banyak teman. Dan yang keenam, dapat mendapat banyak pahala. Tentu saja kalau kita hidup mulia, ya tentu teman-teman pasti mendatangi kita lah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian selanjutnya Bapak ingin membagi kelas ini ke dalam 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok kalian menerangkan salah satu poin ya, poin A, poin B, dan poin C. Nah, langsung saja ya Bapak bagi ya, berhitung mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ini buat kelompok 1, nanti kalian bahas poin A, nanti perwakilan dari kelompok kalian maju ya untuk menerangkan sedikit materi dari poin A. Kemudian kelompok 2 membahas cara agar bisa meniti hidup yang mulia dengan mulia. Itu untuk poin B. Nanti perwakilannya juga kalian maju untuk mempresentasikan sedikit dari
caranya hidup dengan mulia. Dan kemudian kelompok 3 itu mendapat poin C, dampak positif hidup mulia. Kelas ini panas ya, AC-nya nggak dinyalain tuh. Oke, silakan kalian diskusi 5 menit. Jangan 5 menit guys, Bapak kasih waktu untuk kalian diskusi 10 menit, diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti kalian persiapkan ya perwakilannya, nanti maju satu-satu. Oke, mungkin cukup ya perwakilan, cukup ya waktu yang Bapak sudah berikan. Sekarang perwakilan dari kelompok yang pertama dulu maju untuk menerangkan ciri-ciri hidup yang mulia. Ya, silakan kelompok yang pertama mempresentasikan apa yang tadi kalian tangkap dari poin A. Oke, perwakilannya si Saudari Puspa, silakan maju. Terima kasih untuk Saudari Puspa. Kemudian lanjut saja ya, langsung kelompok 2 untuk mempresentasikan poin B. Ya, Saudara Rizal, silakan. Oke, terima kasih Saudara Rizal. Kemudian poin yang ketiga, poin C. Oh ya, yang akan disampaikan kepada saudari perwakilan yaitu Saudara Reki. Monggo Saudara Reki. Oke, terima kasih kepada Saudara Reki. Ya, terima kasih Bapak, ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya, terutama yang tadi sudah membantu Bapak dalam menyampaikan dan mempresentasikan poin-poin yang sudah kalian dapat. Nanti yang tadi sudah maju Bapak kasih hadiah, tapi nanti ya. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin memberikan PR kepada kalian ya teman-teman ya. PR-nya itu di dalam LKS ada di halaman 26 teman-teman. Ya, pilihan ganda sama esai dikerjakan ya. Pilihan ganda kan di situ ada 30 ya. Terus esainya ada 5. Nanti dikerjakan. Minggu depan nanti kita koreksi bareng-bareng. Dikumpulkannya kalau bisa besok ya. Kalau bisa besok, dan minggu depan kita bahas. Ya, nanti Bapak masukkan nilai. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan berhubung waktunya sudah siang. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita bareng-bareng membaca sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya, baca bareng-bareng ya sholawat ya. Karena perlu kita ketahui teman-teman, sedikit tambahan sih ya dari Bapak ya, manfaat sholawat itu sangat istimewa sekali. Jadi kalau kalian kena guna-guna, kena misalkan ya santet, guna-guna dari dukun, kena pelet atau segala macam, kalian bacakan sholawat, insya Allah jin, setan itu kabur semua teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.